Sungai El Vale meluap, banjir terjang Caracas. Serta lanjutkan penguburan migran korban penyeberangan massal. Inovator Burundi kembangkan kompor listrik pengganti arang. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang kami hadirkan dari mancanegara. Bersama saya Pesi Rahmadi, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, badai yang melanda wilayah metropolitan Guadalajara, Meksiko pada Sabtu sore memicu banjir di genangan air di sejumlah wilayah. Kondisi ini mengganggu arus lalu lintas dan memaksa pengendara mencari rute alternatif. Rekaman menunjukkan sejumlah jalan di Guadalajara terendam air. Genangan terlihat di Periférico Sur, López Mateos, dekat Plaza del Sol, Las Fuentes, Jalan 8 de Julio, serta persimpangan Colón dengan Isla Pantenaria. Gambar yang dibagikan Dinas Pemadam Kebakaran Guadalajara memperlihatkan banjir di Periférico Sur. Air tergenang mulai dari persimpangan Jalan Colón hingga sekitar Jalan 8 de Julio. Genangan air tersebut menghambat arus lalu lintas di salah satu jalan utama kota. Sejumlah kendaraan terlihat berusaha melintasi jalan yang terendam air. Banjir juga dilaporkan terjadi di kawasan Lomas de Polanco. Permukaan air terlihat meninggi hingga hampir menutupi tiang-tiang pembatas di sepanjang jalan. Pihak berwenang dan warga meminta pengendara menghindari jalan sekitar jalur yang tergenang banjir. Pengendara juga diimbau menjaga kecepatan kendaraan dan menggunakan rute alternatif, mengingat ketinggian air dapat meningkat dengan cepat. Hujan deras ini merupakan bagian dari rangkaian badai yang melanda wilayah metropolitan Guadalajara dalam beberapa pekan terakhir. Cuaca buruk tersebut telah menyebabkan dampak berulang di sejumlah sektor, mulai dari banjir, penutupan jalan, hingga gangguan terhadap transportasi. Pihak berwenang terus memantau kondisi di sejumlah titik terdampak, sementara masyarakat diminta tetap berhati-hati saat beraktivitas di tengah cuaca buruk. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang dipicu gelombang tropis melanda sejumlah wilayah di Caracas, Venezuela. Banjir dan genangan air merendam sejumlah jalan, sementara puluhan kendaraan terdampak dan terbawa arus. Rekaman video menunjukkan anggota keluarga yang berusaha menyeberangi arus air yang deras di Jalan Raya Velcoche. Sejumlah kendaraan terlihat hanyut terbawa arus banjir. Menurut Badan Perlindungan Sipil Venezuela, hujan deras menyebabkan Sungai El Vale meluap. Kondisi ini membuat sekitar 70 kendaraan di berbagai titik di ibu kota, termasuk kendaraan angkutan umum, hanyut terbawa arus. Tim penyelamat dan ambulans kemudian diterjunkan untuk membantu warga yang terjebak, menyingkirkan kendaraan, serta membersihkan jalan yang terdampak banjir. Anggota Kepolisian Nasional Bolivarian atau PNB bersama Brigade Pemadam Kebakaran Caracas turut terlibat dalam operasi penanganan darurat. Petugas dilaporkan telah membantu sekitar 1.500 orang selama operasi. Arus lalu lintas di Velcoche juga berhasil dipulihkan. Hujan deras turut menyebabkan genangan air di sejumlah lingkungan, diantaranya Santa Monica dan La Vega. Pelaksana tugas Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, memerintahkan pengaktifan sistem perlindungan sipil nasional untuk menangani dampak cuaca ekstrim tersebut. Ia juga memerintahkan pengerahan personel keamanan dan badan manajemen risiko ke wilayah-wilayah yang terdampak. Hingga kini, petugas terus melakukan penanganan di sejumlah titik yang terdampak banjir, sementara warga diminta tetap waspada terhadap potensi hujan deras susulan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan lebat ekstrim memicu banjir bandang di Kabupaten Otonom Mabiangi, Lesan, Provinsi Sichuan, Tiongkok Barat Daya pada Sabtu pagi. Banjir merendam sejumlah jalanan serta merusak rumah, toko, dan kendaraan. Rekaman video menunjukkan warga Leshan berupaya membersihkan lingkungan mereka setelah banjir mulai surut. Jalanan terlihat tertutup lapisan lumpur merah yang tebal, sementara pemilik toko membersihkan sisa air dan puing dari dalam toko. Sebuah alat berat juga diterjunkan untuk membersihkan lumpur dan material yang menutupi jalan.
出了约2000余人和30余台的车辆机械，对整个受灾的全域范围进行了一个抢险清淤工作。预计明天下午能够完成整个的道路清淤保畅工作，然后我们即将对全域范围开展一个消烧工作。Ren Wenfeng mengatakan sekitar 2.000 personil serta lebih dari 30 kendaraan dan mesin telah dimobilisasi untuk menangani situasi darurat. Hingga pukul 7 pagi waktu setempat, sebanyak 1.455 warga dari 446 rumah tangga telah dievakuasi dan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Evakuasi dilakukan setelah sejumlah warga terjebak akibat banjir yang datang secara tiba-tiba. Sejumlah jalan terendam banjir, sementara kendaraan toko dan bangunan terlihat terendam atau mengalami kerusakan. Lumpur dalam jumlah besar serta puing-puing juga terbawa arus dan menutup sejumlah ruas jalan. Tim penyelamat terus berupaya mengevakuasi warga yang masih terjebak. Petugas juga berupaya memulihkan jalur transportasi, sekaligus membersihkan jalan dan area pemukiman yang terdampak banjir. Pemerintah setempat mengerahkan personil dan peralatan darurat untuk mempercepat pemulihan, serta memastikan kondisi wilayah kembali aman bagi warga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan melanda kawasan Sierra Calderona, Spanyol. Petugas pemadam kebakaran juga mengerahkan personil darat dan pesawat pemadam untuk menahan laju api yang terus menyebar. Api terlihat membakar vegetasi di perbukitan Sierra Calderona, sementara asap tebal membumbung di atas kawasan terdampak. Pesawat pemadam berulang kali menjatuhkan air ke titik-titik api, dibantu petugas yang berupaya memadamkan kebakaran dari darat. Kebakaran pertama kali terdeteksi di dekat Segorbe, Provinsi Castellón pada Kamis. Api diduga muncul akibat sambaran petir dan hingga Jumat telah membakar sekitar 423 hektar lahan dengan perimeter kebakaran lebih dari 11 km. Kondisi medan yang terjal dan perubahan arah angin yang cepat membuat upaya pemadaman semakin sulit. Petugas menyebut pergerakan api menjadi sangat cepat dan ekstrim ketika kondisi memburuk pada Jumat sore. Sekitar 250 hingga 280 petugas pemadam dan personel darurat diterjunkan dengan dukungan pesawat pemadam serta unit darurat militer Spanyol. Status darurat kebakaran kemudian ditingkatkan ke situasi 2 setelah api mengancam kawasan pemukiman. Sekitar 1.000 warga dan pengunjung di kota Gatova diminta meninggalkan wilayah tersebut. Sebelum evakuasi, warga sempat diminta berdiam di dalam ruangan karena asap tebal menyelimuti kawasan. Spanyol masih berada dalam status siaga tinggi kebakaran hutan. Hingga 19 Agustus, hampir 297.000 hektar lahan di Spanyol telah terbakar sepanjang tahun ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras di Iquique, Chili memicu longsor yang juga menyapu sejumlah truk dan mobil di kawasan zona Franca de Iquique atau Zofri yang dikenal sebagai area penyimpanan kendaraan untuk dijual. Akibat kejadian ini, kerugian dari sektor kendaraan mencapai sekitar 1 miliar peso Chili atau sekitar 19,3 miliar rupiah. Hujan deras memicu longsor hingga menyeret puluhan kendaraan yang terdiri dari truk dan mobil yang terparkir di area penyimpanan kendaraan Zofri di Iquique, Chili. Material lumpur dan juga puing dari lereng terbawa hingga ke lokasi, membuat kendaraan terkumpul di bagian bawah kawasan. Petugas hanya menggunakan alat berat untuk membersihkan material longsoran dan memulihkan akses jalan menuju pelabuhan Iquique. Kerugian akibat bencana ini masih didata bersama perusahaan asuransi dan pengguna kawasan Zofri. Asosiasi Pengusaha Otomotif memperkirakan kerugian yang dialami dari sektor kendaraan menembus angka 1 juta miliar peso Chili atau setara dengan 19,3 miliar rupiah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ruas jalan Pan Amerika di wilayah Arequipa, Peru masih tertutup total akibat serangkaian tanah longsor melanda jalan tersebut. Hampir 9 km jalan tertimbun material longsor membuat ratusan truk, bus dan juga kendaraan lain terjebak. Rekaman udara memperlihatkan material lumpur, batu dan puing menutupi ruas jalan Pan Amerika di Quebrada Honda, Arequipa. Longsor terjadi di sejumlah titik dan membuat jalan utama yang menghubungkan wilayah Peru Selatan terputus total. Dampak terparah terjadi sepanjang hampir 9 km, mulai dari kilometer 721 hingga kilometer 738.
Ratusan truk, bus, dan kendaraan lain masih terjebak di sepanjang jalur. Sementara tim gabungan terus berupaya membersihkan timbunan lumpur, batu, dan material longsor. Pusat Operasi Darurat Regional berkoordinasi dengan Angkatan Darat Peru serta tim pengoperasi alat berat untuk mempercepat proses pembersihan di distrik Atiko dan Ocona. Pihak berwenang sebelumnya menargetkan pembukaan satu lajur darurat agar kendaraan dapat kembali melintas. Namun volume material longsor yang sangat besar, ditambah jumlah kendaraan yang terjebak di sepanjang jalur, membuat upaya pembukaan jalur darurat menjadi lebih sulit. Untuk sementara, arus lalu lintas menuju wilayah Peru Selatan masih dibatasi. Pihak berwenang memperingatkan pembukaan kembali seluruh ruas jalan kemungkinan membutuhkan waktu lebih lama dari perkiraan awal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, tragedi memilukan terjadi di kawasan Tisgaon, Tebing, Maharashtra, India. Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga anaknya yang berusia 18 tahun tewas setelah terjun dari tebing tersebut. 3 anggota satu keluarga dilaporkan meninggal dunia dalam insiden di Gunung Kavdia, Tisgaon, Maharashtra, India. Kejadian berawal saat seorang remaja bernama Kunal Kanabude 18 tahun berdiri di tepi-tebing Bukit Kavda. Kunal mengancam akan melompat ke bawah lantaran ia tak mampu membayar cicilan iPhone yang ia beli. Kedua orang tuanya telah membujuk Kunal hingga hampir 3 jam di lokasi. Sang ayah yang awalnya memohon dari bawah agar anaknya tak melompat, akhirnya memanjat naik ke bukit tempat Kunal berdiri. Kunal terus bergerak mendekati tepi tebing hingga pukul 1 siang waktu setempat. Sang ayah mencoba meraih anaknya, namun keduanya kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari bukit secara bersamaan. Melihat itu, sang ibu dilanda kepanikan dan beberapa saat kemudian menyusul terjun ke bawah hingga ketiganya tewas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah keterbatasan dan juga trauma akibat perang, sebuah kolam renang di Khan Younis kini menjadi tempat anak-anak Palestina untuk membangun kembali kepercayaan diri. Sebagian dari mereka kehilangan anggota tubuh, sementara yang lain kehilangan anggota keluarga. Sejumlah anak Palestina terlihat berlatih renang di sebuah kolam di Khan Younis, Gaza. Di antara mereka ada anak-anak yang kehilangan anggota tubuh, orang tua, atau anggota keluarga akibat perang. Kegiatan ini merupakan bagian dari Waves of Hope Project, program yang dijalankan Heal Palestine bersama Tantis Swimming Academy. Para pelatih tidak hanya mengajarkan teknik berenang, tapi juga menggunakan aktivitas di dalam air untuk membantu anak-anak membangun kembali kepercayaan diri dan menghadapi trauma. Tujuan utama program ini bukanlah membuat para peserta menjadi perenang profesional. Para pelatih juga menyesuaikan latihan dengan kondisi masing-masing anak. Tingkat kesulitan akan bertambah, mulai dari amputasi pada satu kaki, kedua kaki, hingga kondisi yang melibatkan lebih dari satu anggota tubuh. Kesulitan semakin besar ketika peserta juga harus menghadapi kehilangan seluruh anggota keluarganya. Dalam kondisi seperti ini, renang digunakan sebagai salah satu cara untuk membantu mereka menghadapi trauma psikologis. مدرب مبتور كانت عندي فكرة سابقة ما قبل الإصابة. هذه الفكرة تدعمني وبتعزز نفسيتي إن أنا يوم من الأيام لما كنت أتدرب كنت مبسوط، وهذا التعزيز الموجود كان ما زال والشغف الزايل ما زال. لهيك اليوم أنا مثل ما كنت مبسوط يوما ما بدي أبسط الناس هذه اللي انحرمت واللي بيكون منهم ناجين واللي بيكون منهم مبتور. إحنا مش شرط إنه نسبح ونتعلم السباحة بشكل ممتاز، احنا الشرط هنا موجود انه انا كيف انبسط، انا كيف اعزز نفسيتي، انا كيف انتقل من طاقة سلبية الى طاقة ايجابية. Heal Palestine menyebut program tersebut berawal dari kebutuhan akan aktivitas olahraga bagi anak-anak yang sebelumnya telah mengikuti program mereka. Organisasi tersebut juga telah membuka akademi sepak bola khusus bagi penyandang amputasi di berbagai wilayah Gaza. Kebutuhan rehabilitasi jangka panjang di Gaza meningkat tajam sejak Oktober 2023. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, pada Mei 2026 diperkirakan sekitar 43.000 dari 172.000 orang yang terluka mengalami cedera yang mengubah kehidupan, termasuk sekitar 10.000 anak. WHO juga mencatat lebih dari 5.000 kasus amputasi anggota tubuh akibat trauma, serta lebih dari 22.000 cedera berat pada anggota tubuh. Di tengah kondisi tersebut, kolam renang ini jadi ruang bagi anak-anak Gaza untuk kembali bergerak, berolahraga, dan perlahan membangun kepercayaan diri mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Somalia kembali dihadapkan pada ancaman kelaparan. Hampir 6 juta orang kini mengalami kerawanan pangan dan membutuhkan bantuan mendesak. Di saat yang sama, hampir 2 juta anak terancam mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi akut. Rekaman video menunjukkan pelaksana tugas Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia PBB atau WFP, Karl Skau, saat mengunjungi Pusat Kesehatan dan Gizi Feidus di Mogadishu. Dalam kunjungan tersebut, ia bertemu dengan para pengungsi termasuk perempuan dan anak-anak yang terdampak krisis pangan. Skau menegaskan krisis kekurangan gizi di Somalia kian memburuk. Di sisi lain, keterbatasan dana dan sumber daya membuat upaya memenuhi kebutuhan dasar jutaan warga menjadi semakin sulit. Right now there is a malnutrition crisis in Somalia, and that's the reason why I'm here. But there is also risk of famine, and there are already areas where there is famine-like conditions. Di tengah krisis yang berlangsung, Somalia juga dihadapkan pada ancaman cuaca ekstrim. Fenomena El Nino diperkirakan membawa curah hujan di atas normal pada akhir tahun ini. Kondisi tersebut berpotensi memicu banjir yang dapat merusak lahan pertanian, mematikan ternak, dan menghilangkan sumber penghidupan masyarakat. Sejumlah keluarga bahkan terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka akibat konflik dan sulitnya mendapatkan bahan pangan. Salah satunya Rahma Mustafa Haji yang melarikan diri bersama keluarganya dari distrik Jelalaksi untuk mencari keselamatan dan bantuan. Menurut WFP, krisis pangan di Somalia dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari konflik berkepanjangan, gelombang pengungsian, berkurangnya dana bantuan kemanusiaan, hingga dampak perubahan iklim yang terus berulang. Kenaikan harga pangan dan juga energi akibat gejolak di Timur Tengah juga memperberat beban masyarakat. Program Pangan Dunia PBB menyatakan mereka membutuhkan dana sekitar 193,8 juta dolar Amerika Serikat untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat terus disalurkan hingga Januari 2027. Sementara itu, ancaman hujan lebat dan banjir akibat El Nino menjadi tantangan baru bagi Somalia. Di saat jutaan warga masih berjuang memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, risiko bencana iklim dapat memperdalam krisis kemanusiaan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, demonstran di Kiev tuntut pemilu dan batasi kekuasaan presiden. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, sejumlah pengunjuk rasa berkumpul di Kiev, Ukraina pada Sabtu. Mereka menuntut perubahan politik termasuk pemilu dan juga pembatasan kekuasaan presiden. Para demonstran menuduh pihak berwenang mengabaikan tuntutan masyarakat. Rekaman video menunjukkan sejumlah pengunjuk rasa berkumpul di ibu kota Kiev. Mereka menyampaikan tuntutan terkait pemisahan kekuasaan serta pengawasan yang lebih ketat terhadap keputusan presiden dan pemerintah. Salah seorang demonstran menyebut mobilisasi nasional yang dilakukan sebelumnya belum menghasilkan dialog yang diharapkan. Ia menambahkan kaum muda masih berharap dapat mendorong perubahan. Зміни на гірше. Через це молодь сподівається щось змінити. На мою думку, потрібно розділення гілок влади. Para pengunjuk rasa juga menuntut pemisahan kekuasaan yang lebih kuat serta akuntabilitas yang lebih besar dari para pejabat pemerintah. Mereka menyerukan dihidupkannya kembali fungsi parlemen, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan parlemen dan kementerian, serta pertanggungjawaban para menteri. Selain itu, para demonstran menyoroti belum adanya pemilu. Mereka menilai kondisi tersebut membuat anggota parlemen maupun presiden tidak sepenuhnya merespons tuntutan masyarakat. Aksi ini berlangsung setelah demonstrasi nasional selama beberapa pekan yang menyerukan agar mantan Menteri Pertahanan Mikhailo Fedorov dikembalikan ke jabatannya. Pemecatan Fedorov pada bulan Juli memicu protes di sejumlah wilayah Ukraina. Fedorov juga menuduh pemerintah melakukan korupsi yang dinilai berdampak luas di tengah konflik yang masih berlangsung. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kemudian menawarkan Fedorov posisi sebagai wakil Perdana Menteri untuk inovasi militer. Namun Fedorov menolak tawaran tersebut. Yevgeny Kamara, mantan perwira senior Dinas Keamanan Ukraina atau SBU, kemudian mengambil alih portofolio pertahanan pada pekan ini.
Pengangkatan Kamara berlangsung hanya beberapa jam setelah Fedorov menyerukan agar pemilu segera digelar serta menyoroti dugaan korupsi di lingkungan pemerintah. Aksi di Kiev ini menunjukkan tekanan politik terhadap pemerintah Ukraina masih berlanjut. Para pengunjuk rasa menuntut adanya dialog, pemilu, serta pengawasan yang lebih kuat terhadap kekuasaan presiden. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pihak berwenang di Ceuta, Spanyol melanjutkan penguburan para migran yang tewas saat upaya massal menyeberang dari Maroko ke wilayah Spanyol. Rekaman video menunjukkan para pekerja pemakaman mengeluarkan jenazah 4 migran dari sebuah kendaraan. Jenazah tersebut kemudian didoakan oleh seorang imam sebelum dimakamkan di kuburan berblok beton yang diberi nomor di pemakaman setempat. Pemakaman ini menjadi bagian dari penanganan kemanusiaan terhadap para korban yang sebagian besar masih belum berhasil teridentifikasi. Y hoy estamos aquí siguiendo con las inhumaciones de los migrantes que murieron el 30 y 31 de julio y 1 de agosto del pasado mes. El sentimiento es muy frustrante, nos da mucha pena, una situación es un drama humanitario que estamos solventando desde la ciudad y la verdad que es una situación muy dramática y nos da mucha pena pues tener que abordarla. En cuanto a identificaciones, tenemos 88 cadáveres y se han identificado solo 9 cadáveres. Hingga Jumat sore waktu setempat, sebanyak 18 dari 88 jenazah yang disimpan di kamar mayat sementara rumah sakit militer telah dimakamkan. Pihak berwenang menyatakan hingga saat ini baru 9 jenazah yang berhasil diidentifikasi. Ceuta kewalahan setelah masuknya migran dalam jumlah besar pada 30 Juli lalu. Pihak berwenang Spanyol memperkirakan sekitar 72.000 orang berhasil menyeberang atau mencoba menyeberang ke wilayah tersebut. Puluhan orang dilaporkan tewas di sisi Spanyol, sebagian akibat tenggelam atau terhimpit saat terjadi gelombang penyeberangan. Sementara itu Maroko juga melaporkan 11 kematian lainnya. Otoritas Ceuta kemudian menetapkan jumlah jenazah yang ditemukan di sekitar wilayah tersebut mencapai 88 orang. Sebagian besar migran yang berhasil menyeberang telah kembali ke Maroko. Namun pihak berwenang memperkirakan antara 5.000 hingga 10.000 orang masih berada di Ceuta. Hingga kini proses identifikasi dan penguburan para korban terus dilakukan di tengah penanganan krisis kemanusiaan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pertandingan kandang pertama AS Ceuta di Liga musim ini dibayangi krisis migrasi yang juga terjadi di wilayah Ceuta, Spanyol. Pada Sabtu, para supporter menuntut pemerintah segera bertindak menjelang pertandingan melawan UD Las Palmas. Rekaman video menunjukkan personel keamanan ditempatkan di sekitar Stadion Alfonso Murube. Sejumlah supporter terlihat mengantri di luar stadion sambil membawa bendera Spanyol dan spanduk protes. Salah satu spanduk bertuliskan, Ceuta tidak untuk dijual, Ceuta membela diri. Seorang supporter Ceuta bernama Javier menilai, pertandingan kandang pertama klub seharusnya ditunda, mengingat skala krisis migrasi yang terjadi di Ceuta. Y bueno, sobre la situación actual, nosotros estamos de acuerdo con el entrenador que no deberíamos de haber jugado la primera jornada, ya que por otros campos de España, por motivos mucho menores, se suspenden los partidos porque el campo no está en buen estado, por otras situaciones, y en Ceuta se ha vivido una situación mucho peor y aquí seguimos jugando. El tema del fútbol, pues creemos que es un muy buen medio para darle voz, ya que hoy en día el fútbol es algo que llega a nivel nacional a todos lados y es una manera de poder darle visibilidad a la situación que estamos viviendo. Con respecto a lo que me comentaba de tema de marroquí, de migrante en el equipo, o sea, no es una cuestión tampoco de religiones, de cristiano y musulmán. Aquí en Ceuta siempre hemos vivido 4 culturas y siempre hemos convivido entre todos genial. El problema es que si llegan miles de personas de otro país, sea de Marruecos como si es de otro lado, y vienen a nuestra ciudad, a nuestra casa, hace que nos sintamos inseguros, que perdamos la comodidad, la estabilidad, hay gente por todos lados, pues entonces es el motivo de queja de que queremos volver a nuestra normalidad. Javier menyebut warga setempat merasa diabaikan oleh pemerintah Spanyol. Ia menyerukan tindakan terkoordinasi untuk mengatasi situasi tersebut. Menurutnya, kedatangan ribuan migran dari berbagai wilayah membuat sebagian warga merasa tidak aman, serta kehilangan kenyamanan dan stabilitas. Supporter Ceuta lainnya, Roberto, menyebut persoalan tersebut bukanlah masalah agama atau kewarganegaraan. Ia menilai kondisi di Ceuta merupakan situasi kemanusiaan yang kritis dan menyebut warga merasa ditinggalkan pemerintah. Krisis migrasi di Ceuta terjadi pada akhir Juli ketika wilayah tersebut mengalami gelombang besar kedatangan migran.
Pihak berwenang Spanyol kemudian memperkirakan sekitar 72.000 orang menyeberang atau mencoba menyeberang ke wilayah Ceuta. Sebagian besar kemudian kembali ke Maroko, namun diperkirakan sekitar 5.000 hingga 10.000 orang masih berada di Ceuta. Krisis ini juga merambah ke dunia sepak bola. Presiden La Liga, Javier Tebas, secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Ceuta menjelang pertandingan. Tebas menyebut warga dan supporter Ceuta berhak mendapatkan solidaritas. La Liga juga menyatakan akan mendukung kota tersebut sesuai dengan kewenangannya. Meski dibayangi krisis dan protes supporter, pertandingan at Ceuta melawan UD Las Palmas tetap berlangsung. Las Palmas kemudian memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 di hadapan lebih dari 5.000 penonton. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Ali Abdullahi mengunjungi fasilitas produksi rudal bawah tanah pada Sabtu lalu. Kunjungan ini juga berlangsung saat Iran memperingati Hari Industri Pertahanan Nasional di tengah ketegangan yang masih tinggi dengan Amerika Serikat. Rekaman yang dirilis televisi pemerintah Iran menunjukkan Ali Abdullahi berjalan menyusuri fasilitas produksi rudal. Ia juga terlihat menerima penjelasan dari pelaksana tugas Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Seyed Majid Iman Al-Reza. Lokasi pasti fasilitas produksi rudal bawah tanah tersebut tidak diungkapkan oleh pihak berwenang Iran. Dalam kunjungannya, Abdullahi memuji kinerja para pekerja di Kementerian Pertahanan Iran. Ia menyebut fasilitas tersebut menunjukkan kerja keras, usaha, dan semangat untuk terus mengembangkan kemampuan pertahanan Iran. و مدیران عالی وزارتخانه توانسته خیلی بهتر از گذشته تجهیزاتی تولید کنه که هم قابلیت‌های بهتری دارن. Abdullahi juga memuji kemampuan produksi Kementerian Pertahanan Iran. Menurutnya, para pekerja mampu memproduksi peralatan dengan kemampuan yang lebih unggul dan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Ia menambahkan peralatan tersebut juga dapat diproduksi dalam jumlah yang lebih besar. Kunjungan ini berlangsung bersamaan dengan peringatan Hari Industri Pertahanan Nasional Iran yang diperingati setiap 22 Agustus. Peringatan tersebut dimanfaatkan para pejabat Iran untuk menonjolkan kemampuan produksi senjata dalam negeri serta kekuatan militer Iran. Di sisi lain, hubungan Iran dan Amerika Serikat masih berada dalam situasi tegang. Sebelumnya, kedua negara menandatangani nota kesepahaman Islamabad pada Juni lalu setelah mediasi yang melibatkan Pakistan dan Qatar. Kesepakatan tersebut menghentikan operasi militer sekaligus membuka waktu 60 hari untuk melanjutkan negosiasi menuju penyelesaian akhir. Salah satu persoalan yang dibahas dalam negosiasi adalah sengketa terkait kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Namun batas waktu 60 hari tersebut berakhir tanpa adanya kesepakatan akhir. Washington dan Teheran kemudian saling menyalahkan atas pelanggaran kesepakatan, sementara proses negosiasi masih mengalami kebuntuan. Kunjungan ke fasilitas produksi rudal ini menjadi momen bagi Iran untuk menunjukkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat yang masih berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Keamanan Tertinggi Iran Mohsen Razei mengancam akan menyerang kepentingan ekonomi Amerika Serikat jika Washington melanjutkan tekanan ekonomi terhadap Teheran. Razei juga memperingatkan negara-negara lain agar tidak bergabung dalam upaya Amerika Serikat memperketat sanksi terhadap Iran. Dalam pernyataannya di Teheran pada hari Sabtu waktu setempat, Razei mengatakan Iran akan memberikan tanggapan yang setara jika Presiden Donald Trump mengambil langkah lebih lanjut terhadap Teheran. اگر ایشون بخواد حالا یه کارایی انجام بده مقابله ما مقابله به مثل زلزله وار خواهد بود. اولا به تمام کشورهای اطراف و کشورهای دنیا میگیم که وارد جنگ اقتصادی در کنار آمریکا نشن. هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنیم. البته اول باش مذاکره میکنیم، جلسه میذاریم، میگیم برید کنار، صفتون از آمریکا جدا. اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم. ما تا حالا به هیچ منافع آمریکا، منافع اقتصادی حمله نکردیم. هیچ. پایگاه آمریکا رو زدیم، درست. ما پایگاه آمریکا رو زدیم. چرا؟ برای اینکه از اون پایگاه به ما حمله شده. حالا اگه قرار باشه ما رو تحریم اقتصادی بکنن، مگه آمریکا کم شرکت
نفتی و اقتصادی در اطراف ایران و در جاهای دیگه داره. Razai mengatakan Teheran akan terlebih dahulu mencari pembicaraan dengan negara-negara yang mempertimbangkan pembatasan ekonomi. Namun ia memperingatkan, jika negara-negara tersebut tidak mematuhi peringatan Iran, Teheran akan menyerang kepentingan negara tersebut. Razai juga mengancam kepentingan komersial Amerika Serikat termasuk perusahaan minyak dan kepentingan ekonomi Amerika Serikat di sekitar Iran dan wilayah lain. Menurutnya, selama ini Iran memfokuskan serangannya pada pangkalan militer Amerika Serikat. Namun, jika Washington menjatuhkan sanksi ekonomi, Iran akan mengarahkan serangan ke kepentingan ekonomi Amerika. Presiden Donald Trump sebelumnya mengumumkan kampanye tekanan ekonomi baru terhadap Iran. Trump memperingatkan negara-negara sekutu agar tidak memberikan bantuan ekonomi kepada Teheran. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent juga mengatakan Washington berencana memperlakukan sanksi yang disebutnya sebagai yang terberat dalam sejarah. Di sisi lain, Razai menyorot dampak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia menilai serangan tersebut telah merusak kepercayaan terhadap sistem non-proliferasi nuklir global. Namun Badan Energi Atom Internasional atau IAEA sebelumnya telah melaporkan sejumlah masalah yang belum terselesaikan terkait pengawasan program nuklir Iran. Sementara itu, sengketa terkait Selat Hormuz masih menjadi salah satu isu utama dalam upaya menghidupkan kembali nota kesepahaman Islamabad antara Iran dan Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut ditandatangani pada bulan Juni dengan Pakistan sebagai mediator dan Qatar turut mendukung proses tersebut. Razai secara terpisah mengatakan Iran dan Oman telah menyepakati rute transit melalui Selat Hormuz meskipun negosiasi disebut belum selesai. Razai juga memperingatkan Washington agar tidak meningkatkan kehadiran militer atau melakukan tindakan yang dianggap Iran sebagai tindakan permusuhan di sekitar Selat Hormuz. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 pasien Ebola termasuk seorang perawat dipulangkan dari pusat perawatan Ebola di kota Beni, Republik Demokratik Kongo pada Sabtu. Ketiganya dinyatakan sembuh dari penyakit Ebola dan juga memberikan harapan baru di tengah wabah yang terus menyebar di wilayah Timur Kongo. Rekaman video menunjukkan para staf medis memberikan sertifikat kepada para pasien yang telah sembuh. Penyerahan sertifikat tersebut menjadi simbol kesembuhan sekaligus menandai kepulangan mereka dari pusat perawatan Ebola. Kesembuhan ketiga pasien ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perawatan medis di tengah beredarnya berbagai rumor mengenai penyakit tersebut. Kiaombea population ya kwamba ayombe tuende luyenge kukwe ma resistance par rapport na tout ce qui se passe dans la communauté. Na wakati tunaona bageri ile inaonyesha ke vraiment va personnel soignant vanganga viko na jitahidi juu watu wapone, na kama kuko mtu mwenye angali na ile rumeur ya kusema Ebola haiko iko kope, voila legeri venye viko na jitahidi kukuya kwa hospitali mbio na kuitika kukua transfere ku CTE, voila exemplaire watu viko na pole. Para penyintas kemudian mengajak masyarakat untuk tidak mempercayai informasi yang salah mengenai Ebola. Mereka menjadi bukti nyata bahwa pasien Ebola masih memiliki peluang untuk sembuh jika mendapatkan penanganan medis. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengidentifikasi keterlambatan deteksi dan terbatasnya akses terhadap langkah penanggulangan sebagai salah satu hambatan utama dalam mengendalikan wabah. Petugas kesehatan menegaskan pasien yang mendapatkan perawatan sejak dini memiliki peluang kesembuhan yang lebih tinggi. Menurut angka yang dilaporkan otoritas kesehatan, sebanyak 5.375 kasus terkonfirmasi telah tercatat di Republik Demokratik Kongo. Sementara itu jumlah kematian akibat wabah tersebut telah mencapai 2.557 orang. Di tengah terus menyebarnya wabah, kesembuhan 3 pasien di Beni kini menjadi bukti bahwa penanganan medis yang cepat memberikan peluang bagi pasien untuk pulih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Angkatan Udara Tentara China mengerahkan jet tempur J-16 ke Mesir untuk ikuti latihan bersama Eagles of Civilization 2026. Pengerahan ini juga sekaligus menguji kemampuan China mengoperasikan pesawat tempur jarak jauh. 2 jet tempur J-16 dan 1 pesawat tanker YY-20A terlihat bertolak dari China menuju Mesir. Dalam perjalanannya, pesawat tanker YY-20A melakukan pengisian bahan bakar di udara untuk jet tempur yang dikawalnya.
Setelah menempuh perjalanan lebih dari 6.000 km, pesawat-pesawat Cina kemudian mendarat di pangkalan udara Mesir. Personel Cina langsung menurunkan peralatan dan perlengkapan, serta berkoordinasi dengan personel militer Mesir. Menurut Angkatan Udara Cina, penerbangan ini menempuh 2 benua dan 4 negara dalam waktu hampir 9 jam. Pesawat tanker YY-20A juga berfungsi sebagai pusat komando udara selama perjalanan. Latihan Eagles of Civilization 2026 merupakan latihan bersama kedua antara Angkatan Udara Cina dan Mesir. Kegiatan dijadwalkan berlangsung dari pertengahan Agustus hingga awal September. Latihan akan mencakup taktik pertempuran udara, operasi penguasaan udara, pencarian dan penyelamatan tempur, serta latihan pengerahan kekuatan. Pengerahan ini juga menjadi momen pertama jet tempur J-16 Cina dikirim ke Afrika. Sebelumnya, Cina pernah mengerahkan jet tempur J-10 dalam aktivitas militer di benua tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Sudan tiba di Khartoum setelah meninggalkan Mesir dengan konvoi bus pada Sabtu lalu. Kepulangan ini merupakan bagian dari program kepulangan sukarela setelah jutaan warga Sudan melarikan diri dari negara tersebut akibat konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun. Rekaman video menunjukkan para penumpang turun dari bus setibanya di Khartoum. Sejumlah kerabat yang telah menunggu di lokasi langsung bergegas menyambut dan memeluk keluarganya yang baru kembali. Salah seorang warga yang kembali, Siham Othman, mengungkapkan kebahagiaannya bisa kembali ke negaranya. أنا راجع بلدي والله وبلدي ما في زيها والله أنا مهما لو مشيت القمر ده السودان ما في زيه الحمد لله إني جيت راجع والله أنا فرحانة وما صدقت إنه أنا جيت البلد. Kantor Berita Sudan atau Sunda melaporkan sebanyak 870 warga Sudan meninggalkan Mesir menuju Sudan dengan menggunakan 30 bus. Konvoi tersebut membawa warga Sudan dari berbagai wilayah, termasuk mahasiswa dan profesor universitas, di bawah program Komite Al-Amal untuk kepulangan sukarela. Konflik di Sudan pecah pada April 2023, ketika pertempuran meletus antara Angkatan Bersenjata Sudan dan pasukan pendukung cepat. Konflik tersebut telah menjadikan Sudan sebagai salah satu negara dengan krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi, lebih dari 8,8 juta orang masih mengungsi di dalam negeri hingga Mei 2026. Sementara itu lebih dari 4,4 juta orang telah kembali ke daerah asal mereka. Krisis pangan juga masih menjadi permasalahan serius. Penilaian ketahanan pangan nasional terbaru menyebut hampir 19,5 juta orang menghadapi kerawanan pangan akut tingkat krisis atau lebih buruk pada Februari hingga Mei 2026. Kondisi tersebut diperkirakan memburuk selama musim paceklik yang berlangsung pada Juni hingga September. Pada Maret 2025, tentara sudah menyatakan telah merebut kembali Khartoum. Sementara RSF menyatakan mereka secara strategis memposisikan kembali pasukannya di sejumlah medan pertempuran. Di tengah kondisi tersebut, program kepulangan sukarela terus dilakukan, memberikan kesempatan bagi warga Sudan untuk kembali ke tanah air dan memulai kembali kehidupan mereka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, inovator Burundi kembangkan kompor listrik pengganti arang. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, seorang inovator muda asal Burundi mengembangkan kompor listrik buatan lokal sebagai alternatif pengganti kayu dan arang untuk memasak. Kompor tersebut dirancang untuk memangkas biaya memasak rumah tangga. Rekaman yang diambil di Bunjubura pada Kamis lalu menunjukkan Timothy Niko Yingrai bersama tim yang merakit kompor listrik buatannya. Mereka terlihat mengerjakan papan rangkaian cetak serta mengembangkan desain kompor menggunakan komputer. Kompor yang telah selesai dirakit dapat digunakan untuk menyiapkan makanan. Peralatan ini dilengkapi sistem kontrol elektronik yang memungkinkan pengguna menyesuaikan pengaturan memasak serta memprogram kompor untuk mati secara otomatis.
Salah seorang pengguna mengaku penggunaan kompor listrik tersebut secara signifikan mengurangi pengeluaran rumah tangganya untuk membeli arang. Akunguko kanini mbona ni ukuvuga ko uwo mufuko uw'ijana n'ibiri mu kwezi ntiwobicanye. Ni ukuvuga ko ushobora gucana warengeje naho nyene ucana vyinshi ushobora gusanga ari nka 35 mu kwezi. Birafise isuku. Dengan kompor ini Anda dapat memasak lebih lama. Selain itu, meski Anda sering memasak, Anda hanya akan menghabiskan sekitar 30 hingga 35 francs Burundi dalam sebulan, atau setara 170.000 hingga 207.000 rupiah. Nico Yengrai, seorang pengusaha asal Gitega, mengembangkan kompor listrik pintar ini sebagai alternatif terhadap penggunaan kayu dan arang. Kedua bahan bakar tersebut masih menjadi sumber energi utama untuk memasak bagi sebagian besar rumah tangga di Burundi. Menurut Nico Rengyang, penggunaan kompor listrik yang lebih terjangkau dapat membantu masyarakat mengurangi tergantungan pada arang. Lebih dari 90% penduduk Burundi bergantung pada kayu bakar atau arang untuk memasak. Kompor listrik yang dikembangkan Nico Rengyang menjadi salah satu dari sejumlah alternatif yang dikembangkan secara lokal untuk mengurangi ketergantungan Burundi pada bahan bakar memasak berbasis kayu. Inovasi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan pilihan memasak yang lebih terjangkau sekaligus mengurangi dampak terhadap lingkungan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Tanzania Samia Suluhu Hassan meresmikan pembangkit listrik tenaga air terbesar di negaranya pada Sabtu. Proyek PLTA Julius Nyerere ini senilai 2,84 miliar dolar Amerika Serikat ini diharapkan dapat mengakhiri kekurangan listrik selama bertahun-tahun, sekaligus membuka peluang ekspor listrik ke negara-negara tetangga. Rekaman video menunjukkan gambar udara proyek PLTA Julius Nyerere yang terbentang luas di Sungai Rufiji, Mkalinju, Tanzania. Dalam peresmian tersebut, Presiden Samia Suluhu Hassan mengunjungi kompleks pembangkit dan menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Energi, para kontraktor, serta masyarakat Tanzania yang terlibat dalam pembangunan proyek. Kwa ujumla, nawapongeza Wizara ya Nishati, Shirika la Umeme, TANESCO, wakandarasi, wahandisi, kamati za wataalamu zilizokuwa zikiundwa muda baada ya muda kuangalia umadhubuti wa mradi, mafundi wetu, washauri, watumishi wa serikali, sekta binafsi na wananchi wote mliohusika katika hatua mbalimbali za utekelezaji wa mradi huu. Asanteni sana. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa na wananchi wenzangu, kwa kutambua umuhimu wa mradi huu, serikali yetu iliendelea kutekeleza kwa uzito unaostahili hadi kukamilika kwake. Hatukuwa na namna ya kuacha kutekeleza mradi huu kutokana na umuhimu wake mkubwa kwa maendeleo ya nchi yetu. Hakika ni furaha kubwa kwetu sote kushuhudia kukamilika kwa mradi huu ambao kwa miaka mingi umekuwa sehemu ya mipango na jitihada za taifa letu ili kuhakikisha tunakuwa na nishati ya kutosha na ya uhakika kwa ajili ya shughuli mbalimbali za maendeleo na ustawi wa wananchi. Samia mengatakan penyelesaian proyek tersebut menjadi momen penting bagi Tanzania dalam memastikan ketersediaan energi yang cukup dan andal. Pembangkit ini memiliki 9 turbin dengan kapasitas terpasang 2.115 MW. Kapasitas tersebut menjadikan PLTA Julius Nyerere sebagai pembangkit listrik tenaga air terbesar di Afrika Timur dan salah satu yang terbesar di benua Afrika. Menteri Energi Tanzania Deogratius Ndejembi mengatakan, total kapasitas pembangkit listrik terpasang Tanzania kini mencapai 4.646 MW. Menurutnya, PLTA Julius Nyerere menyumbang 44,9% dari seluruh listrik yang dihasilkan dan dialirkan ke jaringan nasional dalam periode hingga 31 Mei 2026. Pembangunan PLTA ini dimulai pada tahun 2019. Rencana memanfaatkan Sungai Rufiji untuk pembangkit listrik skala besar telah ada selama beberapa dekade. Pemerintah Tanzania berharap kapasitas listrik baru ini dapat mendorong sektor manufaktur, pertambangan, dan pertanian. Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan investasi serta menjadikan Tanzania sebagai salah satu pemasok listrik utama di kawasan Afrika Timur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan lampu kini mengubah teras ring padi Longji di Guilin, Cina menjadi pemandangan berkilau saat malam hari. Cahaya yang membentang di lereng pegunungan ini pun menjadi daya tarik baru bagi wisatawan.
Pemandangan terasering padi Longji terlihat semakin memukau saat matahari mulai terbenam. Lampu bertenaga surya perlahan menyala dan menerangi lereng-lereng terasering yang membentang di pegunungan. Dari anjungan pandang Golden Buddha Peak, ribuan titik cahaya terlihat mengikuti lengkungan bukit. Dari kejauhan, cahaya tersebut tampak seperti untayan mutiara yang membentang di sepanjang perbukitan. Suasana malam semakin hidup dengan pendar lentera merah di bawah atap kayu rumah-rumah panggung tradisional. Para wisatawan pun memadati sejumlah titik pandang untuk mengabadikan pemandangan tersebut. Sejumlah pengunjung terlihat menyiapkan tripod dan mengarahkan ponsel mereka ke arah lereng yang dipenuhi cahaya. Berbeda dengan tampilan cahaya yang sebelumnya hanya digelar sebagai hiasan sementara saat musim liburan, kini ribuan lampu tersebut menjadi bagian dari pemandangan malam Longji. Lampu menyala setiap malam selama musim panas, mulai pukul 7 hingga 10 malam. Kehadiran atraksi ini juga membuka peluang bagi wisatawan untuk menikmati Longji hingga malam hari. Berdasarkan data Badan Kebudayaan dan Pariwisata Longsen, kawasan terasering Longji dapat menarik sekitar 9.000 wisatawan setiap hari selama musim panas. Tingkat hunian penginapan pada akhir pekan juga disebut menembus lebih dari 80%. Terasering padi Longji merupakan kawasan pertanian yang telah ada selama berabad-abad di Longsen Country. Kawasan ini dikenal dengan lereng pegunungannya yang bertingkat serta komunitas petani yang masih mempertahankan tradisi bertani. Kini saat malam tiba, warisan pertanian tersebut hadir dengan wajah berbeda. Ribuan cahaya menyusuri lereng, menghidupkan pesona Longji di bawah langit malam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Purong Town di Provinsi Hunan, China menyuguhkan pemandangan air terjun yang juga bersinar di tengah kota tua. Perpaduan cahaya bangunan tradisional dan juga budaya Tujia menjadi daya tarik bagi wisatawan. Saat malam tiba, air terjun Purong berubah menjadi pemandangan yang memukau. Cahaya warna-warni menerangi aliran air yang jatuh di antara bangunan tradisional. Pengunjung terlihat menikmati pemandangan dari anjungan, menyusuri jalur batu, serta berjalan di antara jalanan yang diterangi lentera. Kabut air yang muncul dari derasnya air terjun, dipadukan dengan lampu dan rumah-rumah panggung khas Tujia, menciptakan suasana yang semakin memikat. 第一眼给我的感觉确实很震撼，因为一个瀑布从两座城之间穿过的话，我觉得确实很震撼，而且对于我们90后来说哈，能让我第一时间想到的东西就是《仙剑奇侠传》。 感觉很有当地的特色，很有当地的风土人情。 Air terjun Purong memiliki ketinggian sekitar 30 meter dan lebar lebih dari 20 meter. Air terjun ini mengalir di tengah permukiman dan jatuh menuju sungai di bagian bawah. Purong Town memiliki sejarah lebih dari 2000 tahun. Kawasan yang dahulunya dikenal sebagai Wangchun ini semakin terkenal setelah menjadi lokasi syuting film Cina berjudul Hibiscus Stone. Kini perpaduan warisan budaya arsitektur tradisional dan air terjun yang diterangi cahaya menjadi Purong Town salah satu destinasi wisata malam yang menarik di Hunan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang festival pertengahan musim gugur, seorang pembuat kue di Hanoi, Vietnam mengubah kue bulan tradisional menjadi karya seni berbentuk rangkaian bunga. Menggabungkan teknik tradisional tohe dengan kue bulan, kreasi tersebut sepenuhnya dapat dimakan. Pemirsa, seperti inilah tampilan vas kue bulan yang menyerupai porselen dengan rangkaian bunga berwarna-warni di atasnya. Pembuat kue, Nguyen Thi Thuy Duong, bersama timnya terlihat membentuk kelopak bunga, merangkai bunga, dan memberikan warna secara manual. Koleksi ini menampilkan 3 desain yang terinspirasi dari bunga teratai, bakung, dan bunga pisang. Vas kue bulan memiliki tinggi sekitar 20 hingga 30 cm, sedangkan rangkaian bunga yang sudah selesai dapat mencapai tinggi 60 cm. Bagian dasar dibuat dari kue bulan panggang dengan isian kacang hijau gurih dan kuning telur asin. Sementara bagian bunga dibentuk dari adonan yang dikembangkan dari figur adonan beras tradisional Vietnam atau tohe. Thuy Duong mengatakan ia ingin menggabungkan 2 unsur tradisional Vietnam, yaitu tohe dan kue bulan, menjadi vas bunga dengan ciri khas Vietnam.
là một người rất là đam mê về truyền thống và những cái nét đẹp văn hóa của Việt Nam, thì mỗi năm bên mình sẽ có một cái bộ sản phẩm rất là đặc trưng về bánh trung thu. Năm nay thì mình có nghiên cứu thêm về chất liệu táo he nữa, và mình rất là muốn có thể kết hợp được giữa bánh trung thu và táo he, nên là mình đã nghĩ ra là mình sẽ sử dụng chất liệu, hai cái chất liệu này để tạo nên những cái bình hoa rất là Việt Nam. Pengembangan teknik ini membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan. Tim berulang kali melakukan uji coba untuk mencegah vas kue bulan retak atau kehilangan bentuk saat dipanggang. Bunga yang dibuat dari adonan beras juga memerlukan ketelitian tinggi. Setiap kelopak digiling, dipotong, dikeringkan, dan dirangkai satu persatu secara manual. Hasil akhirnya membuat banyak orang terkesan karena rangkaian bunga edible tersebut terlihat menyerupai bunga asli. Kreasi ini bahkan menarik perhatian di media sosial. Sejumlah orang awalnya mengira rangkaian tersebut merupakan bunga hias biasa. Mình đã biết được là nó sẽ rất là khó nên là chúng mình đã tiến hành làm luôn từ cuối tháng 3. Tuy nhiên là cho tới tận đầu tháng 7 chúng mình mới có thể nướng được những cái chiếc bình mong muốn. Bởi vì chất liệu ăn được thì nó rất là dễ bị vỡ, bị nứt ở trong lò, cũng như là cái công đoạn tạo hình cũng mất nhiều thời gian nữa. Kreasi vas kue bulan ini tidak ditujukan untuk dijual, melainkan sebagai karya seni untuk merayakan dan memperkenalkan budaya tradisional Vietnam melalui inovasi kue bulan. Festival pertengahan musim gugur di Vietnam diperingati setiap tanggal 15 bulan ke-8 dalam penanggalan lunar. Kue bulan menjadi salah satu makanan yang identik dengan perayaan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, 2 perayaan bertema cinta berpadu dalam Festival Putri Tujia Kingsi di NC Provinsi Hubei, China. Tradisi pernikahan, tarian budaya hingga parade meriahkan perayaan yang menarik perhatian wisatawan. Suasana meriah terlihat di NC Tujia Dr. City saat Festival Putri Tujia berlangsung. Para pengunjung memadati kawasan tersebut untuk menyaksikan berbagai pertunjukan budaya dan tradisi masyarakat Tujia. Salah satu atraksi yang menjadi perhatian adalah upacara pernikahan tradisional Tujia. Para peserta mengenakan busana adat diiringi musik dan tarian tradisional. Festival Putri Tujia memiliki sejarah panjang dalam tradisi perjodohan masyarakat Tujia. Pada masa lalu, para pemuda dan pemudi bertemu dalam perayaan dan menggunakan lagu untuk menyampaikan perasaan serta mencari pasangan. 是第一次来到恩施女儿城来参加这个女儿会的，然后我感觉晚上的花车巡游给我感觉是非常深刻，然后那些新娘子十姊妹们呐就好漂亮，真的好漂亮，而且她这个渲染力真的非常好。还有幺妹们的热情给我很好，就好多。 Selain upacara pernikahan, pengunjung juga disuguhi berbagai tarian dan pertunjukan seni tradisional. Para penari tampil mengenakan busana etnik dan membawa lentera, menambah semarak suasana festival. Siki sendiri merupakan perayaan tradisional Cina yang dikenal sebagai Hari Valentine Cina. Perayaan ini berlangsung pada hari ke-7 bulan ke-7 dalam penanggalan lunar Cina. Tahun ini Siki jatuh pada 19 Agustus dan bertepatan dengan rangkaian Festival Putri Tujia di NC. Rangkaian Festival Putri Tujia berlangsung mulai 27 Juli hingga 24 Agustus. Perayaan yang awalnya berkaitan dengan tradisi perjodohan kaum muda Tujia, kini berkembang menjadi ajang untuk memperkenalkan budaya dan tradisi pernikahan Tujia kepada wisatawan. Parade dengan kereta hias berbentuk burung phoenix pun menjadi salah satu penutup perayaan yang menampilkan warna-warni budaya Tujia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sorotan Dunia kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Peci Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.